Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Abelia dari kelas non-reguler semester 3. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Haji Haini Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Dedendi SMH. Pertemuan ke-7 yaitu tentang perbuatan berlanjut atau fourth gate handling, yaitu 1. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi. Kedua, pasal 64 ayat 2 adalah aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Ketiga, pasal 64 ayat 3 adalah ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Perbarengan perbuatan atau concurrus reals, yaitu dalam pasal 65-71 KUHP, adalah kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan, dan juga pasal 65 KUHP hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, yaitu aborsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh 1. A. Melakukan tiga jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 99 tahun tambah sepertiga kali 9 yaitu 12 tahun. Concursus reals yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperundak. Contoh, A. Melakukan dua perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun 2 bulan penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 24 bulan ditambah bukan 33 bulan. Tetapi jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 33 bulan, tetapi 1/3 kali 24 bulan, yaitu 8 tambah 24 sama dengan 32 bulan. Concurrus reals pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijatuhkan. Contoh, A. Melakukan dua pelanggaran masing-masing diancam 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidana adalah 6 tambah 9 yaitu 15 bulan. Concurrus reals baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 70 atau KUHP. Contohnya, pada tanggal 1 bulan 1 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 bulan 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 bulan 3 2007 melakukan pencurian lagi. Dalam hal ini karena alat bukti dalam ungkap, maka perkara yang ke-1 saja yang dijatuhkan ke pengadilan. Jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 2/3, maka hukum hanya memutus vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat plus 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka concurrus berarti tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. Style cell atau sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.